Saya terangkan teks persisnya itu ada sekian problem dalam memahami Quran, terutama kalau lewat terjemah. Problem itu bisa gawat, gawat betul, bukan gawat-gawatan tapi gawat betul. Misalnya ada ayat begini dan terjemahnya pasti begini. Fa'ainama tuwallu fasamma wajibah. Kamu menghadap mana saja, di arah manapun, di sana ada ridhonya. Itu kalau hanya pakai terjemah, tentu menjadikan kita sholat bisa menghadap ke timur, ke barat, ke utara, dan ke apa? Selatan. Saya cerita sedikit tentang asbabun nuzul. Memang tema sekarang tentang asbabun nuzul. Dulu Rasulullah SAW ketika di Mekah itu sholat menghadap Ka'bah. Tapi setelah pindah di Madinah, di mana Madinah itu ada komunitas Yahudi dan Nasrani, Rasulullah itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kira-kira 16 bulan. 16 sampai 17 bulan. Semua riwayat itu kisarannya hanya 16 sampai berapa? 17 bulan. Sehingga orang Yahudi itu bilang begini, Muhammad ini baiklah, meskipun dia membawa agama baru, tapi kiblatnya masih ikut kita, masih baik kan. Setelah 16 bulan, Nabi diperintahkan Allah untuk menghadap ke Ka'bah. Awal liwajaka syatrul masjidil haram. Maka orang Yahudi itu berontak. Berontaknya adalah kiblat mereka ditinggalkan. Cara berpikir orang Yahudi itu kiblat mereka ditinggal. Sehingga mereka bilang mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menjadikan umat Islam berpaling dari kiblat Baitul Maqdis. Kemudian mereka provokatif betul. Ini perlu diperjelas. Provokatif. Bilang begini. Inna Muhammadan tahayyara fi din. Muhammad ini bingung dalam beragama. Sehingga habis ngomong A ngomong B, habis kiblat Ka'bah, kiblat Baitul Maqdis. Sehingga dalam banyak tarikh disebutkan peristiwa kiblat itu terbanyak melahirkan orang murtad, orang yang keluar dari Islam gara-gara provokasi orang Yahudi. Muhammad tahayyara fi din. Muhammad itu bingung dalam menentukan pilihan apa? Beragama. Kemudian walhasil singkat cerita akhirnya Nabi itu madhep Ka'bah. Apa yang terjadi mukjizat itu adalah bahwa agama ini agama yang mewakili semua agama sebelumnya yang masih orisinil. Yaitu Nabi akhirnya berargumentasi Ka'bah adalah kiblat yang asli, yang lebih tua. Terus mereka tanya, buktinya apa? Dijawab oleh Quran, fihi ayatum bayyinatum maqamu apa? Ibrahim. Ka'bah bukti tertua adalah di situ ada makam Ibrahim. Makam itu jejak kaki. Ya kalau bahasa Indonesia makam itu kuburan, kalau dalam bahasa Arab makam itu jejak apa? Jejak kaki. Sehingga diketahui oleh sejarah dibuktikan di situ ada jejak kaki siapa? Nabi Ibrahim. Sementara nisbatnya Baitul Maqdis itu adalah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Yang ini adalah turunan dari Nabi siapa? Ibrahim. Hikmahnya apa? Begini. Sebagai bukti bahwa Baitul Maqdis pernah menjadi poros Islam atau poros Tauhid, maka Nabi Muhammad pernah disuruh menghadap ke Baitul Maqdis. Buat inget-ingetan kalau ini pernah menjadi poros apa tahu? Tapi tetap tua-tuaan masih tua apa? Kenapa tua Ka'bah tadi? Karena Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapak dari para, dan di situ ada jejak kakinya. Fihi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Bukti itu belum cukup. Dibuktikan lagi bahwa Ismail kecil itu hidupnya di Ka'bah. Kita tahu sa'i baina Safa wal Marwah adalah karena Siti Hajar sedang mencari apa? Air. Jadi ada bukti sekian, bukti empirik bahwa Ibrahim itu kiblatnya itu Ka'bah, bukan Baitul. Sehingga ada kata-kata fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Nah, tanpa ngerti asbabun nuzul, kamu akan mengartikan fa'ina ma tuwallu fasamma wajibah itu salah. Karena di situ kamu menghadap mana saja, maka di situ ada ridhonya Allah. Maka para ulama memberi catatan, maksudnya begini, kamu menghadap kemana saja, asal itu yang diperintahkan Allah, maka di situ ada ridhonya Allah. Harus seperti itu maknanya, disesuaikan dengan konteks asbabun nuzul. Tanpa seperti itu tidak bisa. Dan masih banyak lagi kepentingan tentang asbabun nuzul. Jadi problem sekarang adalah banyak mufassir yang hanya mengartikan dari terjemah. Itu bahaya sekali.